SAW. Maryam yang saya tanya seperti itu senyum-senyum. Kemudian bilang, apalagi Ustazah? Tentu saja hal paling indah dalam Islam adalah memiliki Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Adalah fakta bahwa kita memiliki Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad. Seindah-indah Nabi, semulia-mulia Nabi, dan alhamdulillah sesayang-sayang Nabi kepada umatnya, sesayang-sayang Nabi kepada kita umatnya. Masalahnya ada pada kamu. Apakah mau mendekat padanya hingga beliau berkenan menyayangimu, atau kamu mau-maunya menjadi umat yang lupa dan tidak mau mencintainya, sehingga Nabi pun juga meninggalkanmu kemudiannya. Semua ada padamu. Kita punya pilihan. Mau jadi kelompok orang pecinta Nabi Muhammad, atau mau ikutan kelompok orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad manusia biasa, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, kenapa kalian mau-maunya berlebih-lebihan kepadanya? Ngapain baca sholawat? Ngapain hadir majelis maulid? Ngapain bikin acara maulid? Nabimu sudah meninggal. Kenapa kamu berlebihan padanya? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, sudah tak lagi dapat berbuat apapun kepada umatnya, sama seperti mengatakan bahwa matahari tak pernah lagi terbit di atas muka bumi ini. Orang bodoh mana yang akan mengatakan seperti itu? Dan orang bodoh mana pula yang mau percaya terhadap hal itu? Nabi kita adalah cahaya bumi, adalah cahaya dunia. Maka menyampaikan Nabi Muhammad sudah tidak lagi berpengaruh karena beliau sudah wafat di atas muka bumi ini, sama saja seperti mengatakan bahwa matahari sudah tidak terbit lagi di atas muka bumi ini. Orang bodoh mana yang mengatakannya? Dan orang yang lebih bodoh mana yang kemudian percaya pada ucapan tersebut? Kita bukan orang yang seperti itu. Nabi kita senantiasa ada. Bahkan beliau dengan mudahnya berkata, Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Ketika Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, mengucapkan salam padanya harus dengan datang padanya. Karena itulah Allah menjadikan beliau hidup di atas muka bumi, karena umatnya masih sedikit, bisa dengan mudah datang kepadanya kapanpun mereka mau. Ketika Allah melihat umatnya banyak, akan sulit bagi umatnya untuk bisa merasakan kehadiran Nabi Muhammad dengan datang berkunjung kepadanya. Allah pun menjadikan beliau tidak lagi hadir secara fisik, akan tetapi ruh beliau siap untuk mendatangi umatnya kapanpun umatnya datang mengucapkan salam kepada beliau. Alhamdulillah. Bahkan kita di Jakarta yang terhalang
ribuan kilometer dari Raudhah Asy-Syarifah, dari makam Nabi Muhammad, dari tempat tinggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjanji, tatkala dengan ketulusan hati, tatkala dengan kehusyuan hati dirimu mengucapkan salam kepadaku, Allah akan kembalikan ruhku untuk dapat menjawab salammu. Alhamdulillah, Nabi kita begitu murah untuk kita dekati. Saudariku sekalian, saya yakin, kalau yang saya cintai adalah seorang pejabat dunia, saya yakin cinta saya sebesar apapun berpotensi ditolak. Saya yakin jika yang saya cintai adalah raja-raja dunia, saya sangat yakin cinta saya, pengorbanan saya untuknya, apapun yang saya lakukan untuk dapat mendekatinya, berpotensi untuk ditolak, diabaikan begitu saja, meski seperti apapun usaha saya untuk mendekatinya. Akan tetapi yang kita dekati adalah manusia yang paling dirajakan oleh Allah Tuhannya. Yang kita dekati adalah, yang kita cintai adalah, yang saya cintai adalah pejabat akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kunci surga bahkan ada di tangannya. Dan alhamdulillah, ketika yang saya cintai adalah pejabat tingkat tertinggi di akhirat Allah ini, beliau ternyata sangat murah dan sangat mudah untuk membalas cinta kita. Hubabah Bahiyah mengatakan, alhamdulillah Halimah, cinta kita kepada Nabi Muhammad tak pernah tertolak. Alhamdulillah Halimah, cinta kita kepada Nabi Muhammad tak mungkin tak berbalas. Maka aku sampaikan kepadamu, saudariku sekalian, alhamdulillah, cinta kita padanya tak akan bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah, cinta kita yang hina dina ini, cinta kita dari manusia yang belepotan dosa ini, cinta kita dari umat yang penuh dengan aib dan celah ini, tak akan ditolak oleh manusia paling indah, cahaya alam semesta, manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Maka setiap kali di dunia kamu diizinkan untuk lagi dan lagi mengucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawat. Setiap kali di dunia kamu lagi dan lagi diizinkan Allah untuk mengatakan, tala'al badru
من ثنيات الوداع Untuk lagi dan lagi Allah mengizinkanmu mengucapkan marhaban marhaban Husaini marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban ya dal Husaini marhaban. Itu artinya Allah sedang mengizinkanmu untuk selangkah demi selangkah langkah kakimu mendekat padanya. Itu artinya Allah sedang mengizinkan Nabi Muhammad untuk menjawab salammu di dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kamu dengarkan jawaban salam darinya kelak di akhirat nanti. Sungguh alangkah sangat indahnya kita memiliki Nabi besar Muhammad. Maka dua hal itu dalam kehidupan harus kamu dapatkan sesaat sebelum kematian. Dua hal tersebut harus menjadi dua hal yang terus mati-matian kamu bela untuk bisa meraihnya sebelum kematianmu datang. Di sisa hidupmu, carilah rahmat Allah, carilah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu tak akan dapat tersambung dengan Nabi Muhammad kecuali melalui lisan orang-orang, para ulama yang memiliki nasab keilmuan tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kamu tak akan tersambungkan dengan Nabi Muhammad kecuali melalui lisan para wali-walinya Allah yang menyampaikan hal-hal mengenai Nabi Muhammad bukan hanya dari lisan, bukan hanya dari pemikiran, akan tetapi dari hati yang mencintai Nabi Muhammad, akan tetapi dari ruh yang bersambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karenanya sambungkanlah hatimu dengan mereka agar tersambung hatimu dengan Nabi Muhammad. Kita cari dua hal ini dalam sisa kehidupan yang kita punya. Kamu jadi istri, jadilah istri yang meraih rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadi istri yang salehah. Dan kamu menjadi istri yang meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mencintai istri-istri yang salehah kepada suaminya. Jadi ibu, jadilah ibu yang meraih rahmatnya Allah, yang disayang sama Allah. Allah cinta kepada ibu-ibu yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Kamu jadi ibu, raihlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai anak-anaknya, memandang mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya umatmu, saya mencintai anak-anakku sebab anak-anakku adalah umatmu wahai Rasulullah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, siapapun dirimu, raihlah rahmat Allah, raihlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca suratul Fatihah, kita minta semoga jatah kita dari rahmatnya Allah dan jatah kita dari syafaat Nabi Muhammad bukan hanya sekedar mendengarkannya dengan telinga kita, bukan hanya sekedar menyampaikannya dengan lisan saya ini, akan tetapi semoga jatah kita dari rahmatnya Allah adalah sungguh-sungguh meraihnya. Semoga jatah kita dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar menyampaikannya dengan lisan ataupun mendengarkannya dengan telinga, akan tetapi ada jatah kita dari syafaat Nabi Muhammad yang sungguh-sungguh kita raih. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.